Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Darul Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi. Kalau sebelumnya saya bicara mengenai sejarah kemunculan fotografi dari gejala optis sampai bagaimana kamera itu diciptakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai sejarah masuknya fotografi ke Hindia Belanda. Ketika kita bicara mengenai sejarah masuknya fotografi ke Hindia Belanda, setidaknya kita bisa bicara dalam dua wilayah yang menarik saya pikir, yakni wilayah dokumentasi dan riset dan wilayah industri dalam fotografi. Ketika kita bicara mengenai dokumentasi dan riset, perangkat fotografi banyak digunakan oleh orang-orang Belanda, oleh orang Eropa sebagai alat dokumentasi. Mereka mendokumentasikan kebudayaan, artefak-artefak kebudayaan, mendokumentasikan vegetasi, flora, fauna, dan segala macam yang ditujukan untuk kebutuhan riset. Dan tentu saja riset ini nantinya digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di daerah jajahan. Yang berikutnya, ketika kita bicara di wilayah industri, maka fotografi arahnya ke komersial. Banyak bermunculan studio-studio foto, kartu pos. Terus nanti juga kita akan melihat bagaimana reklame, iklan-iklan yang diciptakan oleh mereka dengan material fotografi. Keberadaan fotografi di Hindia Belanda mulai berkembang sejak pemerintah kolonial menyadari pentingnya foto dalam upaya perekaman dan eksplorasi daerah koloni. Perekaman dan eksplorasi daerah koloni perlu kita garis bawahi. Nanti di sini akan banyak data yang menarik, akan banyak fakta peristiwa yang menarik seputar hal tersebut. Di Hindia Belanda, foto-foto pertama atas pesanan Kementerian Urusan Negeri Jajahan dibuat oleh seorang Juran Munif pada kisaran 1842. Fragmen ini menjadi pangkal perbincangan masuknya fotografi ke Hindia Belanda. Waktu itu Juran Munif menggunakan daguerreotype. Masih ingat daguerreotype? Nah, di materi sebelumnya, di video sebelumnya saya menyampaikan mengenai daguerreotype, kamera yang erat kaitannya dengan Louis Daguerre di Paris. Sayangnya, hasil kerja-kerja fotografi yang dilakukan oleh Juran Munif tidak semuanya berhasil. Dia terhambat oleh iklim tropis. Jadi dia merasa kesulitan untuk menghasilkan gambar yang sesuai. Ketika memotret candi, sungai maupun bentangan alam di Jawa, tidak banyak yang berhasil, tidak banyak hasil foto yang bisa dihasilkan dengan jelas. Hanya satu yang kemudian menjadi catatan sejarah yang berjudul Kalimadiun. Foto yang lainnya hasilnya tidak begitu maksimal atau gambarnya kurang bisa terbaca karena faktor iklim. Berikutnya pada kisaran 1844, seorang bernama Adolf Scheffer mendapat izin melakukan ekspedisi ke Hindia Belanda. Nah, Adolf Scheffer ini mendapat izin untuk melakukan ekspedisi ke Hindia Belanda sebagai imbalan atas karya-karya fotografinya. Sesampainya di Batavia, ia lantas mendirikan studio foto yang bisa dibilang sebagai studio foto pertama di Batavia. Nanti teman-teman bisa browsing studio pertama di Batavia itu seperti apa dan bagaimana bentuknya, bagaimana cara bekerja di studio pada waktu itu. Tentu saja bekerja di studio, menghasilkan foto di studio tidak seperti sekarang. Dulu memerlukan proses yang cukup kompleks, sekarang sudah canggih, berbeda jauh tentu saja. Pada 1851, jadi ada rentang tahun 1842, 1844, 1851, seorang Isidore van Ginsbergen tiba di Batavia pada 26 Agustus. Ia ditugaskan Batavia Society of Arts and Science untuk mendokumentasikan benda-benda peninggalan peradaban Hindu-Buddha. Selanjutnya nanti nama ini Isidore van Ginsbergen itu berhubungan dengan yang namanya Cassian Cepas. Cassian Cepas ini salah seorang fotografer pribumi yang namanya perlu kita ingat dan perlu kita simak baik-baik dan perlu kita baca. Pemanfaatan fotografi di Batavia pada kisaran 1850-an mulai bergeser dari yang semula eksplorasi kawasan kolonial, artefak kebudayaan, candi, alam, vegetasi, dan segala macam menjadi ke arah lebih komersial. Itu terlihat dari maraknya fotografer keliling yang menawarkan keahlian mereka untuk membuat foto keluarga orang-orang Eropa di Batavia. Ini arahnya ke penanda sosial, karena pada waktu itu pada kisaran 1850-an belum banyak orang yang
mau dan mampu mengoperasikan kamera. Karena faktor biaya tentu saja salah satu faktornya. Tidak semua orang memiliki akses untuk memotret dan dipotret. Hanya keluarga bangsawan, keluarga yang terdidik mungkin mereka yang memiliki akses untuk difoto di studio dan dipasang di rumahnya sebagai penanda. Beda kasusnya ketika seorang fotografer memotret pedagang asongan, memotret orang sedang mencuci di sungai misalnya, relasinya akan berbeda. Mereka memotret aktivitas warga biasa dengan memotret warga dalam tanda kutip dengan status sosial yang tinggi, perlakuannya tentu saja berbeda. Perlu tata ruang, perlu tata busana yang berbeda, tidak ala kadarnya. Nah, disinilah kemudian fotografer tidak hanya memotret tapi juga bagaimana dia membangun brand atas kelas sosial tertentu. Harus menggunakan jas, dasi dan segala macam rapi. Jadi tata fotografi pada waktu itu berhubungan erat dengan tata sosial, status sosial, strata sosial. Tidak sedikit dari mereka yang beriklan di surat kabar, khususnya Java Bode, sebagai koran berbahasa Belanda yang populer di kalangan masyarakat Barat Batavia pada waktu itu. Jadi sudah mulai merambah ke surat kabar. Peran media sangat penting dalam reklame, menawarkan jasa fotografi, menawarkan foto-foto untuk keluarga, dokumentasi untuk keluarga pada waktu itu. Pada kisaran 1850-an. Selanjutnya ada dua nama yang sering kali kita dengar dan sering dicatat dalam catatan sejarah fotografi. Teman-teman akan banyak menjumpai nama ini nanti ketika browsing maupun baca buku referensi Woodbury and Page. Dua nama ini adalah dua fotografer yang cukup populer pada waktu itu. Woodbury and Page didirikan di Batavia menjadi nama studio. Studio ini menawarkan potret pada publik dalam iklan surat kabar yang sama yang diiklankan sebelumnya. Woodbury and Page, dua nama fotografer yang kemudian mendirikan studio foto, menawarkan potret pada publik dalam iklan surat kabar Java Bode. Pendirinya adalah Walter Woodbury and James Page. Sejumlah catatan menyebutkan studio ini menjadi studio fotografi komersial pertama yang paling berhasil dan paling penting selama abad ke-19. Ingat, paling berhasil artinya dia paling populer dan paling penting selama abad ke-19. Dokumentasinya sangat banyak. Nanti teman-teman bisa menyimak dokumentasi dari Woodbury and Page. Foto-fotonya seperti apa, kurang lebih seperti ini akan saya tampilkan.
come live up.